Nah, terus OH kita ganti menjadi O. Nah, mungkin Anda sudah belajar kimia organik 1 kan sudah. Organik 2 juga sudah. Organik 3 juga. Organik 4 juga sudah. Berarti Anda sudah banyak kenal reaksi kimia kan? Oke, misalnya CBr. Berarti itu kan senyawa brom ya. Senyawa bromida. Ya. Ya, senyawa bromida. Kalau kita mau menjadi OH, BR itu kita ganti dengan OH, kita apakan biasa itu? Apa namanya reaksinya? Ya, apa namanya reaksinya biasa itu? Apa? Substitusi. Substitusi. Baik, substitusi. Ya, apakah substitusi nukleofilik atau substitusi elektrofilik? Nantilah kita lihat nanti. Jadi ini termasuk reaksi substitusi. Ya, jadi kemungkinannya itu adalah substitusi nukleofilik. Maksudnya itu nukleofil yang saling berganti. Oke, yang kedua, bahwa OH tadi masih mungkin kita mau buat jadi karbonil, jadi CO, karbonil. Kita apakan biasanya kalau OH kita mau menjadi karbonil? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kalau gugus hidroksil kita mau berubah menjadi gugus karbonil. Apa namanya? Reaksi reaksi apa? Eliminasi, Prof. Hah? Siapa tadi itu bilang? Eliminasi, Prof. Wah, masa eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan dari ada menjadi tidak ada. Misalnya OH-nya kita hilangkan. Namanya dehidratasi, itu eliminasi. Tapi ini dirubah menjadi karbonil. Apakah namanya kalau bilangan oksidasinya rendah baru kita naikkan? Apa namanya? Oksidasi, Prof. Iya tuh. Saya kira aku sudah praktekkan ini dulu waktu praktekkan itu. Dari misalnya fenol menjadi apa? Bukan fenol, sikloheksanol. Ada berubah menjadi sikloheksanon, ya kan? Saya pernah rasanya itu membuat penuntun dengan menggunakan itu praktikum itu ya. Oke, cuma saya sudah lama tidak dilihat, jadi saya tidak tahu lagi apakah masih dipakai itu. Oke, ya. Baik, jadi itu yang namanya transformasi gugus fungsi atau interkonversi gugus fungsi, ya. Itu namanya itu. Yang ketiga, membangun kerangka karbon. Ya, membangun kerangka karbon. Inilah sesungguhnya sintesis. Jadi kita selalu membuat C dengan C. Membangun kerangka karbon. Jadi kita menyambung. Nah, jadi membangun kerangka karbon seperti yang mau disintesis tentunya kan. Seperti yang terdapat dalam molekul senyawa yang mau disintesis. Senyawa yang mau disintesis itu yang disebut nanti dalam organik sintesis itu kita sebut sebagai molekul target. Bahasa Bugisnya targeted molekul. Siapa orang Bugis ini? Pernah dengar itu saat bahasa Bugis itu targeted molekul. Ya, itu bahasa Inggris, bahasa Bugis juga itu. Jadi molekul target namanya. Yang mau disintesis itu senyawa yang mau disintesis namanya molekul target. Ya. Oke. Jadi kita harus, nah ini yang membentuk ikatan C dengan C. Nanti perhatikan itu ya, C
C dengan C, sambil memprediksi jenis dan posisi gugus fungsi dalam molekul target. Jadi kalau kita mau mensintesis misalnya ada alkoholnya, maka kita harus berusaha supaya ada OH-nya yang terbentuk. Oke. Jadi apa kesimpulan kita? Bahwa dalam organisintesis pengetahuan tentang reaksi organik sangat penting. Oke. Coba Muhammad Taufik ulangi tadi. Apa yang menjadi aspek penting dalam sintesis? Yang pertama apa? Yang pertama itu memasukkan gugus fungsi dalam molekul, Prof. Oke, bagus. Bagus. Namanya fungsionalisasi namanya. Misalnya senyawa hidrokarbon. Kalau hidrokarbon tidak ada gugus fungsinya, di? Ya, hidrokarbon. Hidrokarbon itu tidak ada gugus fungsi. Paling ada ikatan rangkap 2, yaitu ikatan rangkap 3. Nah, kita memasukkan misalnya apa? Gugus fungsi apa? Oke, kemudian yang kedua apa? Siapa lagi nih? Stefani. Yang kedua apa, Stefani? Yang kedua itu Prof, transformasi atau interkonversi gugus fungsi. Misalnya gugus fungsi BR mau diganti OH. Dan OH Bagus. diganti O. Bagus. Oke, berarti diperhatikan tadi. Yang ketiga, coba Aulia. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu, Prof, bagaimana membangun kerangka karbon menuju pembentukan molekul target. Ya, bagus. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apa? Mama Asad, coba simpulkan apa tadi kesimpulan yang saya bilang. Bahwa harus ya pengetahuan tentang apa? Reaksi organik itu yang sangat penting dalam sintesis. Jadi harus tahu. Nah ini nanti ini kita akan belajar dulu reaksi organik. Kita akan mengingat kembali reaksi-reaksi organik yang dibutuhkan dalam sintesis. Oke, baik. Nah, sekarang apa sih tujuannya kita mensintesis? Apa gunanya kita mensintesis senyawa organik? Yang pertama, menyelesaikan berbagai masalah untuk mengembangkan teori-teori kimia organik. Itu yang pertama. Itu masih bisa lah, masih sangat umum bahwa kita bisa menyelesaikan masalah-masalah untuk mengembangkan teori kimia organik. Jadi itu bersifat akademik itu. Yang kedua, kita bisa membuktikan struktur senyawa melalui penggabungan molekul-molekul secara logis. Ini kalau dulu itu selalu kita mereaksikan kalau kita membuktikan senyawanya. Ya. Nah, tetapi yang ketiga ini yang penting sekali, bahwa menyediakan senyawa baru yang tidak ditemukan dari sumber-sumber alam. Itu yang saya singgung dalam pendahuluan kemarin. Ya, menyediakan senyawa baru yang tidak ditemukan dari sumber-sumber alam. Oke. Coba Husnul Mufidah, apa tadi kegunaan mensintesis organik? Yang pertama apa? Husnul, tidak ada masuk ini, cuma anu saja. Orang lain baru dia pergi tidur kembali. Ya, enggak ada dia. Sengaja itu begitu. Ya, saya tidak suka, saya orang yang saya mau katakan nanti kalau tidak aktif videonya, kalau bagus jaringannya baru tidak aktif videonya, saya anggap tidak hadir saja. Oke. Etri Rahayu, coba Etri Rahayu. Iya, Prof. Apa tadi?
kegunaan sintesis senyawa organik? Menyediakan senyawa baru yang tidak ditemukan pada alam. Oke, itu yang ketiga. Langsung loncat yang ketiga. Yang pertama, alat apa lagi? Yang pertama apa? Enggak dengar, masih tidur pada saat saya sebut tadi. Coba Risma Herman. Risma Herman, apa tadi? Kegunaan sintesis senyawa organik. Atau Apa tadi? yang bersifat akademis. Yang bersifat akademis itu menyelesaikan apa? Masalah untuk mengembangkan apa yang dikembangkan itu? Teori kimia organik, Prof. ya, menyelesaikan berbagai masalah untuk mengembangkan teori kimia organik. Jadi bersifat akademik. Yang kedua, coba Sulfi Indriani, coba Sulfi. Ya, Prof. Yang Kedua kedua apa? itu mengembangkan struktur senyawa dengan reaksi secara logis, Prof. Membuktikan struktur senyawa organik melalui penggabungan molekul secara logis. Ini dilakukan untuk menentukan struktur, tapi sekarang tidak lagi. Biasanya kalau mau mengetahui struktur senyawa organik, kalau misalnya kita mau tahu apakah itu ada alkohol atau tidak, itu biasanya kita lakukan reaksi dehidrasi misalnya. Kalau terjadi, maka berarti ada alkohol di situ di dalam, ya. Oke. Yang ketiga, tadi sudah disebut oleh siapa tadi yang sebut tadi itu? Siapa yang sebut tadi itu? Andi Arham? Yang ketiga. Siapa? Siapa yang sebut? Etri ya? Etri Rahayu. Oke, baik. Jadi itu gunanya. Nah, dalam mensintesis itu sebenarnya ada dua cara para ahli sintesis dia biasanya kalau mensintesis. Ada yang disebut dengan semi sintesis. Yang disebut dengan semi sintesis saya sudah sebut juga di pendahuluan itu. Semi sintesis itu kita mengambil senyawa bahan alam sebagai patron, ya, misalnya kerangka dasarnya, baru kita tambahkan atau untuk menyelesaikan molekul target, ya. Ini banyak yang dilakukan oleh para ahli sintesis. Nah, yang kedua itu adalah sintesis total, mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari yang terkecil, baru membentuk senyawa molekul yang besar. Itu betul-betul namanya sintesis total. Oke. Oke, Nilasari. Coba Nilasari. Apa ada dua macam tadi cara para ahli sintesis mensintesis senyawa target? Yang pertama apa? Yang pertama itu semisintesis, Prof. Yaitu semisintesis artinya Kita mengambil senyawa bahan alam sebagai ada patron. Sebagai patronnya. Ya. Oke. Jadi kita menambahkan saja sesuatu untuk menyesuaikan dengan molekul target. Oke. Yang kedua, ini Risma ini sudah ada di dalam. Rismawati. Halo? Nggak ada. Idal Khairia. Tadi, Prof. Ya, Aidil Khairia. Ya. Yang kedua apa tadi? Kalau tadi sudah disebut oleh Nilasari itu semi sintesis. Yang kedua apa? Tidak. Sintesis tebal. Apa? Sintesis Tebal. tebal. Betul itu kan itu. Sintesis tebal.
Sintesis apa, Pak? Hah? Sintesis total. Ya, sintesisnya itu mulai dari betul-betul mulai dari yang kecil. Ya. Jadi, oke. Baik. Contoh kalau kita mau membangun molekul etil sinamat misalnya. Ya, kalau kita mau membangun etil sinamat, ini kan pernah mensintesis, mengisolasi senyawa sinamat ya. Nah, belum pernah ya karena kena ya corona, nggak masuk kemarin ya, karena kena corona jadi tidak ada praktikum kimia organik 2. Ya, oke. Etil sinamat, anunya itu strukturnya itu C6C3 dalam senyawa bahan alam itu namanya fenilpropanoid. Ya, senyawa bahan alam itu masuk golongan fenilpropanoid. Nah, anunya ini gugus fungsinya ini adalah etil karboksila. Jadi dia masuk ester. Makanya etil sinamat namanya. Ada ikatan rangka 2 pada cabang pada atom nomor 2 dari itu. Nah, sebenarnya bagusnya barangkali saya menemukan ya. Cuma cenderung saja saya perlihatkan ya. Ini anak mengganggu terus. Oke, saya memperlihatkan dulu contoh di cenderung. Lihat, oke. Iya, Prof. Ya, Prof. Anak saudara, Iya. Iya, Prof. ini cenderung kan? Lihat ini. Lihat, Prof. Lihat. Ya, Prof. Kita gambar dulu etil sinamat. Etil sinamat itu pertama ini ada ikatan ada siklo ada cincin apa namanya ini? Cincin benzen. Cincin benzen di Nah, ini yang disebut dengan etil sinamat. Kenapa etil sinamat? Ini kan ada etil di sini kan? Ya.
Ini etil sinamat. Ya. Jadi kalau kita lihat gugus fungsi ini, gugus fungsi apa ini? Etil karboksilat. Apa itu? Ester. Dia gugus fungsinya ester. Kan? Iya. Eter, Prof. Ester, bukan eter, ester. Ya, ester namanya. Oke. Nah, kalau kita buat, saya copy dulu ini. Kalau kita buat dengan menggantikan ini, kita buat dari apa namanya ini? Ini namanya cyanomil klorida. Sinamoil klorida. Ya. Ini namanya sinamoil klorida. Kalau ini tadi namanya, apa lagi nama tadi saya bilang tadi? Etil Sinamat. etil sinamat. Ini banyak di kencur ini, ya, banyak di tanaman kencur, ya, kita bisa temukan etil sinamat, gitu. Oke, nah sekalian, kalau kita rubah ke sini, apa kita hanya menambahkan kalau sinamol kalau udah kita rubah menjadi etil sinamat, ya. Ya, kalau saya rubah sinamol klorida ini menjadi etil sinamat dengan cara menambahkan etanol. Etanol itu biasa kalau saya tulis begini saja ya. Ya. Rapi etil alkohol ya. Kalau etanol itu kita biasa pakai langsung saja ETOH. Kalau metanol, apa simbolnya biasa? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Baru saya ingin menggunakan singkatan ya. Kita pakai MEOH. Ya, MEOH. Begini. Ya? Itu metanol. Oke, paham? Nah, ini namanya, kalau ini yang dipakai untuk membuat etil sinamat, ini namanya hanya merubah gugus fungsi. Ya. Jadi tidak ada perubahan kerangka karbon. Ada nggak perubahan kerangka karbon di sini kau lihat? Asad. Tidak ada. Jadi namanya hanya merubah gugus fungsi. Ini hanya disebut sebagai transformasi gugus fungsi atau interkonversi gugus fungsi. Tapi kalau saya buat, nah, tetapi kalau saya buat dari sini,
Apa namanya senyawa ini? Apa namanya senyawa itu? Coba. Rika Wahyuni coba. Apa namanya senyawa itu tadi? Apa namanya senyawa ini? Ini nih, yang saya buat baru ini. Kalau lihat gugus fungsinya ini, gugus fungsi apa ini? Loh? Apa gugus fungsi ini? Kalau CHO, apa itu? Wah, masa sih tidak tahu? Aldehid. Berarti namanya benzaldehid. Nah, ini kalau saya buat dari sini etil sinamat ini saya buat menjadi etil sinamat, itu biasanya ya kita ada dua tahap. Pertama kita tambahkan senyawa ini. Oke. Saya misalnya nih, saya mau ini saya tambah membentuk nah, coba perhatikan, senyawa apa ini? Tahu nggak ini senyawa ini? Ini asam dikarboksilat. Asam dikarboksilat. Kalau ada 3 biasanya apa namanya itu senyawa? Coba cari itu apa itu kalau dua gugus fungsi karboksilatnya.
namanya asam satu 3 propanadioat ya, kalau anunya, tapi ada nama lainnya, nama trivialnya ya. Nah, kalau kita apa? Alkantrioat, Pak. Trikarboksilat. Dikarboksilat ini di 2 dikarboksilatnya bukan trikar. Alkandioat. Hah? Kalau asam karboksilat alkandiolat. Alkandioat. Alkanadioat. Ya. Ya, jadi 1,3 propanadioat. Ya. Ya. 1,3 propanadioat. Oke. Nah, dengan hanya menambahkan basa, ya, menambahkan basa di sini, menambahkan basa, itu bisa terbentuk namanya asam sinamat. Ya, jadi ini bensaldehid tambah bensaldehida ditambah dengan apa tadi ini? Asam dikarboksilat. Asam propanadioat. Oke. Nah, hasilnya ini namanya namanya etil, namanya asam sinamat. Asam sinamat. Nah, belum terbentuk etil sinamat. Nah, kira-kira kalau mungkin sudah tahu, kalau saya mau buat ini membentuk etil sinamat, saya tambahkan apa? Atau saya tuliskan dulu, saya tambahkan etil alkohol atau etanol dalam asam. Ya. Oke, dalam asam apa itu namanya, reaksi apa namanya ini? Dari asam menjadi ester, namanya esterifikasi. Nah, kalau kita lihat di sini dari bensaldehid menjadi etil sinamat, ada nggak kerangka karbon baru? Ada nggak kerangka karbon baru? Ada tuh? Ya. Yang mana kerangka terbangun di sini? Ini yang terbangun kan? Antara ini dengan ini. Ya kan? Terbangun di sini. Oke? Kelihatan kan? Jadi kalau kita lihat di sini, terjadi pembentukan ikatan karbon antara bensaldehid dengan asam propanadioat. Oke. Paham nggak? Kita hentikan dulu. Tidak, Prof. Hah? Tidak. Paham? Tidak? Belum, Prof. Bisa diulang, Prof. Bisa diulang, Prof. Itu baru awal-awal, baru contoh ini, belum kita mensintesis. Baru contoh dan sangat sederhana. Kalau begitu saya ulangi ya. Iya, Prof. Makasih. Mana tadi itu? Ini di sudah lihat? Sudah, Iya. Prof. Sudah. Nah, saya ulangi mulai dari awal. Kalau kita mau membuat etil sinamat,
dari sinamoil klorida hanya dengan menambahkan etil hidroksida atau etanol, ini hapus ini, yang sampai ada, menjadi etil sinamat. Kalau sinamol klorida kita tambahkan etanol membentuk sinamol klorida, itu hanya merubah gugus Fungsi. apa namanya kalau merubah gugus fungsi? Terkonversi gugus fungsi. Interkonversi gugus atau transformasi gugus fungsi. dari Cl menjadi OET, atau dari senyawa klor menjadi senyawa ester, ya kan? Jadi ini hanya merupakan interkonversi gugus fungsi. Nah sekarang cara yang kedua adalah kita bangun dari benzaldehid, kita tambahkan asam propanadioat dengan memiliki basa akan membentuk asam sinamat. Dari asam sinamat kita esterifikasi dengan etanol dalam asam membentuk etil sinamat. Inilah yang disebut dengan membangun kerangka karbon. Karena apa? Ada pembentukan atau pembangunan ikatan CC atau membangun ikatan CC di sini. Ya. Inilah yang disebut membangun senyawa dari ikatan karbon-karbon. Paham? Sudah paham? Ya, Prof. Jadi kalau kita melalui dari benzaldehid dan asam propanadioat, itu namanya membangun kerangka karbon. Nah, tetapi saya mau beritahu bahwa buat apa kita buat dari sini kalau ini sudah tersedia di alam? Itu maksudnya. Jadi biasanya nanti ada cara prinsipnya nanti bagaimana supaya kita membangun mensintesis itu dengan hemat biaya. Ada nanti juga itu. Nah, nanti kita bicarakan itu setelah itu. Oke. Yang penting paham dulu ini. Sudah paham? Ya, Prof. Oke, kita hentikan dulu itu. Ini kan masih pendahuluan ini. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa yang disebut sebenarnya membangun kerangka itu, sintesis itu membangun kerangka karbon. Jadi harus betul-betul mencari reaksi kimia yang bisa membangun kerangka karbon. Ya. Nanti kita dalami reaksi-reaksi kimia yang bisa membangun kerangka karbon. Paham? Andi Arham kayaknya paham sekali ini. Ya. Oke. Tapi kayak baru tidur juga ini Arham ini. Ya. Oke. Baik. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada yang bertanya nggak? Sebelum kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Prof. Ya. Siapa? Siapa yang bertanya? Andi Asril. Hah? Oh, Yasril, silakan Yasril. Ya. Jadi bisa saya simpulkan ini Prof bahwa ini dalam mensintesis senyawa organik dia harus melalui tahap yang kompleks. Ya, Dalam melalui bukan juga kompleks, melalui beberapa tahapan biasanya. baik. Ya, melalui beberapa tahapan.
Ya, kalau bisa satu tahap saja, ya satu tahap saja. Tapi kan biasanya kalau sintesis tidak ada yang cuma satu tahap, selalu lebih dari satu tahap biasanya. Kalau kita sintesis ya, saya mau tahu nggak waktu saya di Jerman mensintesis senyawa anti kanker itu namanya epotilon, itu lebih 100 tahapan. Ya, banyak sekali tahapannya. Gitu. Nah, nanti kalau kita mensintesis nanti, itu nanti akan kita temukan bahwa mensintesis senyawa organik itu sangat menarik. Ya. Menarik artinya betul-betul otak kita jalan. Kalau Anda otaknya otak jongkok, maka Anda tidak bisa mengikuti karena betul itu harus digunakan, harus fresh. Jadi usahakan tidurnya itu cepat kalau malam, kalau mau kuliah sintesis, karena itu digunakan logis betul. Kita harus berpikir. Nah, kalau mau berpikir betul menggunakan otaknya di sini, ya, mau gunakan otaknya pakai belajar kimia organik sintesis. Ya, kalau mau gunakan otak. Tapi kalau mau otaknya itu disimpan-simpan saja terus, dia manja-manja, maka ya belajarlah saja, membaca saja. Kalau di sini betul-betul digunakan otak. Ya, oke. Saya mau lagi memberikan gambaran bahwa mensintesis itu ada beberapa macam sistematikanya. Ini adalah sistematika merancang sintesis. Tapi nanti akan kita ulang nanti kalau kita sudah mau mensintesis. Nah, prinsipnya kalau kita ini mensintesis senyawa organik, yang pertama kalau merancang ya, yang pertama molekulnya itu betul-betul itu bisa dibuat, molekul target itu bisa dibuat. Jangan sampai merancang itu membuat molekul yang tidak bisa dibuat, tidak ada reaksinya, jangan. Jadi harus membuat senyawa molekul atau target molekul yang ada reaksinya yang sudah tersedia. Itu prinsip itu ya. Ya. Yasril, Andi Yasril, itu yang pertama ya. Jadi jangan membuat molekul yang tidak ada reaksinya. Wah, itu saya bisa itu. Ya. Kemudian yang kedua, ada bahan bakunya tersedia di toko. Ya. Pokoknya ada pabriknya, ada di pabrik, minimal ada di pabrik, kalau tidak di toko ada di pabrik. Atau tersedia di lab lah, tersedia di lab. Ya, ada di lab. Jangan membuat senyawa bahan bakunya atau material startnya tidak ada. Wah, itu bahaya itu, tidak bisa jadi itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, usahakan murah. Nah, murah dan mudah dikerja. Kemudian tadi kan saya bilang beberapa tahapan bisa. Pilih, jadi kalau Anda merancang nanti ini jalan pertama, ini jalan kedua, ini jalan ketiga. Yang mana kita pilih kira-kira? Jalan yang mana yang paling kita pilih? Yang paling mudah, Prof. Yang paling pendek. Usahakan kalau misalnya mau mereaksi atau mau mensintesis yang ada 10 tahap,
Ya, 10 tahap, ada yang 5 tahap, ada yang 4 tahap. Yang mana kita pilih? Yang 4 tahap, Prof. Yang 4 tahap. Ya, 4 tahap, tetapi material startnya atau bahan bakunya ada dan murah. Nah, itu. Jadi prinsipnya itu, jangan mensintesis yang jalannya tinggi jauh sekali. Nah, itu nanti rugi perusahaan. Jadi Anda kalau misalnya sebagai ahli di perusahaan kimia, industri kimia organik, kemudian Anda disuruh merancang, kemudian Anda membuat terlalu panjang atau membuat yang bahan bakunya mahal, wah dipecat kok itu. Tidak bisa ini merancang ini, rugi perusahaan kalau Anda tidak bisa merancang dengan baik. Ya, itulah. Jadi Anda nanti ini, ya, kalau Anda bagus dalam mensintesis, wah dibutuhkan itu di industri itu. Ya. Dan Anda boleh dikata sebagai arsitek molekul. Arsitektur. Makanya nanti kalau Anda lanjut di Jerman, itu Anda bisa jadi dokter Ing. Karena Anda dokter rekayasa. Saya dulu disuruh pilih, orang mau pakai dokter Ing atau dokter Renat. Karena jarang di Indonesia dokter Renat, maka saya pakai dokter Renat. Kalau Renat itu dokter bidang sains. Kalau insinyur Ing, dokter Ing itu rekayasa seperti Habibie. Oke. Siapa? Coba. Husnul Mufidah sudah ada? Husnul Mufidah? Belum ada ini. Bahayanya ini anak-anak betul-betul sekarang pembelajaran daring ini. Nur Khairiyah Natsir, ada nggak? Ada, Pak. Ada. Saya mau tadi, kalau kita mau mensintesis itu tadi supaya hemat, apa caranya? Bagaimana caranya tadi? Prinsipnya. Pertama apa? Yang pertama itu, Pak, jangan membuat yang tidak ada reaksinya, Pak. Iya, bagus. Oke, good. Tika, ada nggak orangnya nih Tika? Tika. Ada, Prof. Ya, yang kedua apa? Tadi sudah disebut Nur Khairiyah Natsir. Yang pertama. Yang kedua apa? Memilih. Coba berikan contoh yang hidrokarbon jenuh. Maaf, Prof, tidak jalan slide, Pak. Tidak gini. Iya, Prof, tidak jalan slide-nya. Kenapa bisa begitu? Tapi tadi kelihatan ya? Sudah, Prof. Ini kelihatan kan? Iya, Prof. Ya, Prof. Tapi kalau pindah dia nggak bisa ya? Oke. Pertama, hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon jenuh? Kelihatan ini enggak? Enggak. Pertama, hidrokarbon jenuh. Kelihatan ini? Iya, Prof. Hidrokarbon jenuh itu adalah hidrokarbon yang tidak ada ikatan rangkap, tidak ada gugus fungsi, seperti alkana biasa, ya. CC saja. Kemudian hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh itu ada ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Bisa siklik, bisa juga tidak siklik. Ya, karena hidrokarbon jenuh itu bisa juga siklik, bisa juga tidak siklik.
Kalau hidrokarbon jenuh yang siklik apa itu biasanya? Siklo apa misalnya? Banyaknya contohnya. Siklo apa? Sikloheksana misalnya, siklobutana, bisa juga siklopentana, ya. Pentana. Ya. Oke, hidrokarbon tak jenuh banyak ya. Senyawa monofungsional dengan sebuah heteroatom X berikatan tunggal CX-nya. Jadi ada senyawa yang memiliki atom selain C dengan H, seperti misalnya alkohol, amina, ya. Itu namanya gugus fungsi 1, bergugus fungsi 1, ya. Yang keempat, senyawa monofungsional dengan sebuah heteroatom X berikatan ganda. Seperti misalnya ini CN, karbonil, CNH, C rangkap 3X. Ya, itu CN. Ya. Ini namanya monofungsional tapi ada ikatan rangkapnya. Kemudian senyawa bifungsional dengan 2 atau lebih gugus fungsi. Seperti tadi, apa itu tadi? Yang saya berikan tadi contoh di pembuatan asam, apa itu? Etil sinamat. Apa namanya tadi itu? Yang 2 gugus fungsinya? Asam? Asam dikarboksilat. Asam dikarboksilat, ya. Asam propanadioat. Ya, asam propanadioat itu namanya, nama kelompoknya itu asam dikarboksilat, ya. Apalagi yang mempunyai 2 gugus fungsi, misalnya karbohidrat itu memiliki 2 gugus fungsi. Gugus fungsi apa yang ada dalam karbohidrat? Aldehid dengan gugus hidroksi. Ya, gugus OH dengan gugus hidroksi, ya. Biasanya itu 2 gugus. Kalau karbohidrat itu ada gugus karbonil dan ada gugus OH atau gugus hidroksil. Apalagi asam amino. Apa gugus fungsinya di asam amino? Amina. Ya, gugus amina dengan gugus apa lagi satu? Asam Karboksilat. gugus karboksilat dengan gugus amina. Ya, itu ya, itu asam amino. Termasuk protein itu juga. Ya. Oke. Senyawa aromatik. Senyawa aromatik itu adalah senyawa yang memiliki cincin apa? Cincin benzena. Baik. Nah, inilah yang disebut senyawa-senyawa organik yang banyak kita sudah pelajari, mulai dari organik 1 sampai organik 4 sampai organik bahan alam, ya. Itu senyawa-senyawanya itu kalau kita kelompokkan itu hanya 6. Hidrokarbon jenuh, hidrokarbon tak jenuh, senyawa monofungsional dengan sebuah heteroatom X, ada senyawa monofungsional
fungsional dengan sebuah heteroatom X berikatan ganda, ada senyawa bifungsional dengan 2 atau lebih gugus fungsi, dan senyawa aromatik. Apa yang membedakan antara golongan senyawa yang satu dengan golongan yang lain? Kira-kira apa? Struktur dan sifatnya, Prof. Ya, apalagi? Strukturnya dari, kalau dilihat dari gugus fungsi kan? Iya, Prof. Iya, Prof. Gugus fungsi. Jadi struktur dan sifatnya. Jadi dari struktur dan sifatnya inilah yang sebenarnya yang kita harus pelajari dan pahami untuk penggolongan senyawa tersebut. Nah, karena gugus fungsinya itu berbeda. Karena penggolongan senyawa yang berdasarkan perbedaan struktur dan sifat molekul memberikan pemahaman bahwa struktur molekul mempengaruhi sifat molekul yang tergantung pada jenis ikatan dan atom penyusun molekul. Yang kedua, struktur senyawa mempengaruhi kereaktifan senyawa untuk bereaksi atau stabilitas molekul. Nah, ini yang disebut, ini yang menyebabkan bahwa struktur dan sifatnya itu membedakan antara senyawa yang satu dengan senyawa molekul yang lain. Contoh ya. Oke. Jadi yang perlu dipahami sebagai dasar sintesis senyawa organik adalah struktur dan sifat molekul organik. Khususnya apa? Reaksi-reaksi spesifik golongan senyawa tersebut, baik pembentukannya maupun penguraiannya. Nah, ini tadi yang saya sudah harus sampaikan bahwa reaksi-reaksi organik yang Anda sudah pelajari ada namanya substitusi